Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Duta Besar Ibu Mariska beserta jajarannya, kemudian juga para narasumber yang luar biasa yang hadir pada saat ini, dan juga ibu-ibu hebat ya peserta yang ada di ruang di KBRI maupun di ruang virtual. Mungkin juga ada bapak-bapak ya. Oke, baik, ya mungkin ini adalah sesi yang berat barangkali ya. Kenapa? Karena setelah makan siang teman-teman ya, jadi perlu mengumpulkan energi ekstra ini untuk bisa fokus lagi. Apalagi tadi kita, termasuk saya juga makannya banyak ya, sehingga darah pada turun semua ke bawah untuk mengolah mencerna makanan ya. Jadi yang dari otak pada turun ke bawah, harusnya kan ke otak semua ya. Baik, tapi nggak apa-apa ya. Apalagi suasana di sini kan pada lagi dingin-dinginnya ya. Jadi kita mencoba untuk fokus. Terima kasih. Saya dikasih PR untuk membawakan mengenai perempuan dan UMKM. Nah, teman-teman semua, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Dubes ya, Ibu Mariska, juga dengan teman-teman tadi yang sudah duluan memberikan materi. Sebenarnya itu semua sudah ada semua di situ ya, sudah terang semua ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang UMKM, jadi di sini kami sifatnya untuk sharing ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang UMKM ya, UMKM itu kalau kita lihat bahwa sebenarnya UMKM itu lebih dari 99 unit usaha itu tergolong UMKM dan menyerap ya 97% tenaga kerja. Ya, 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto ya. Ini kalau konteks Indonesia nasional ya Bapak Ibu. Nah, karena apa? Memang UMKM ini perannya sangat strategis ya. Yang pertama itu penyerap tenaga kerja terbesar, tadi ya saya sampaikan bahwa UMKM itu menciptakan jutaan lapangan kerja di berbagai sektor ya, terutama di pedesaan Bapak Ibu ya. Nah, hal ini tentu saja akan membantu mengurangi angka pengangguran ya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah sebabnya memang sangat dibutuhkan ya untuk pemberdayaan perempuan ya, tenaga kerja khususnya perempuan, karena kita bicara dalam konteks perempuan, untuk membantu tentu saja ya untuk membantu perekonomian keluarga. Ya, jadi kalau di kuliah ya biasanya mahasiswa kalau di Indonesia itu lebih kepada ayo kita kuliah, nanti kita bekerja di kantor gitu ya. Nah, ketika kita melakukan usaha atau UMKM ini justru terbalik Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ketika kita membuat UMKM, mendirikan UMKM, justru kita membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, itu yang mungkin mindset yang harusnya dirubah ya, khususnya kita di Indonesia. Karena biasanya ayo kuliah, nanti kamu kerja di sini ya, nanti kamu kerja di sini gitu. Jangan itu, nanti kamu usaha gitu ya. Beberapa saat yang lalu kami juga pernah dapat dana untuk namanya United Fellows Program ya di Silliman University ya di Filipina. Itu ada satu universitas ya namanya Silliman University, itu memang dia mendidik mahasiswanya bukan untuk menjadi PNS ya, bukan berarti PNS nggak boleh, bukan Bapak Ibu ya, tetapi dia memang mendidik mahasiswanya itu untuk berwirausaha ya. Jadi misalnya dikasih lihat pohon ya, itu pohon, kira-kira dari pohon itu bisa jadi apa ya. Jadi mereka diajar kreatif, diajar punya misi. Kira-kira seperti itu ya, karena memang tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya ya, bahwa menjadi pelaku UMKM itu memang harus kreatif ya. Jadi sempat bicara sama Ibu Iren ya, bahwa contohnya di Toraja ya,
apa namanya produk-produk yang ada di sana kebanyakan belum sangat berkembang dengan baik ya. Jadi itu ada peluang ya, peluang untuk apa namanya pelaku-pelaku UMKM masuk di situ. Ya jangan sampai dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ya itu apa namanya produknya begitu-begitu saja ya. Saya pernah bawa baki ya, baki Toraja ke, saya nggak tahu kalau di sini ya, saya nggak tahu kalau di sini, tapi waktu itu saya bawa ke Amerika. Teman saya bilang di sana ini bakinya mungkin kurang kering barangkali ya. Kalau berapa lama gitu dia melengkung. Sama ya di sini seperti itu. Nah itu yang harusnya ya, itu yang harusnya dicarikan solusinya. Bagaimana supaya produk-produk ukiran di Toraja, ini contoh saya pakai contoh Toraja, nanti apa namanya ada dialog nanti ya mungkin di daerah masing-masing seperti apa, untuk mencarikan solusi bagaimana supaya produk tersebut bisa bertahan lama. Sehingga kalau kita membawakan saudara kita atau kita bawa sebagai cenderamata, atau mungkin turis datang ke Indonesia lalu dia bawa cenderamata-nya itu ke luar negeri, ya mungkin bisa bertahan lama ya. Nah hal-hal itu, dan itu sudah bertahun-tahun dan belum ada solusinya secara general ya, secara umum. Mungkin ada ya, tetapi belum disebarkan ya secara lebih merata. Nah, jadi itu penyerapan tenaga kerja terbesar ada di UMKM. Kemudian juga penggerak ekonomi lokal ya, di mana bahan baku, tenaga kerja, kreativitas daerah itu sangat membantu perputaran ekonomi daerah ya. Kadang-kadang suatu daerah itu apa namanya sangat kecil pendapatan daerahnya ya, padahal sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar ya. Apalagi kalau kita bicara konteks perempuan ya, ya memang sebaiknya walaupun mereka punya usaha lain, taruhlah sebagai pegawai, bekerja di kantoran, sebagai PNS, ada baiknya untuk tetap mempunyai usaha ya, tidak perlu harus besar-besar amat ya, tapi paling tidak itu berputar untuk membantu kebutuhan rumah tangga seperti itu. Tadi sudah disampaikan Bu Seni ya, bahwa ternyata kebutuhan perempuan itu bukan cuma ya kalau kita dari suami kan ya kebanyakan gitu, ini nih 5 juta misalnya, nih 5 juta buat semuanya lah, mana cukup ya kan. Nah perempuan-perempuan atau istri-istri itu kan sangat kreatif ya, sangat kreatif. Jadi harusnya bagaimana caranya, daripada berpikir bagaimana caranya mencukupkan yang itu, mendingan mencari apa namanya hal yang lain untuk apa namanya memperbesar ya, seperti itu kira-kira. Nah kemudian yang berikut itu mengenai inkubator inovasi dan kreativitas ya, dan juga apa namanya, dan yang terakhir itu adalah pendorong kemandirian ekonomi nasional. Nah sebenarnya kalau kita bicara konteks UMKM ya, ini sebenarnya ya, yang mana sih yang dimaksud dengan UMKM? Kalau kita bicara konteks Indonesia ya, modalnya harusnya kalau usaha mikro itu modalnya 10 juta maksimal ya, lebih kecil atau sama dengan 10 juta. Omsetnya itu 300 juta per tahun ya. Contoh pedagang kaki lima, warung-warung kecil ya, seperti itu. Kalau modal kalau usahanya kecil, usaha kecil ya. Tadi mikro, ini usaha kecil ya, modalnya antara 10 juta sampai 500 juta, 300 juta ya. Kemudian omsetnya lebih kecil dari 300 juta. Kalau menengah yang mana? Lebih besar dari 500 juta sampai 10 miliar ya. Omsetnya berapa? Omsetnya itu batas 2,5 miliar sampai 10 miliar per tahun ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang pelaku usaha di sini yang sudah bisa mungkin mengukur diri saya di mana ya, seperti itu. Walaupun ya semua pasti ingin yang besar Bapak Ibu ya teman-teman sekalian, tetapi tentu saja tidak ada hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil, begitu ya. Nah selanjutnya ya, ini tantangan yang benar-benar dihadapi oleh UMKM ya, bahwa memang akses permodalan itu terbatas ya. Kebanyakan itu apa namanya modal sendiri ya. Sebenarnya pemerintah sudah ada bantuan sebenarnya. Kalau di Indonesia ada namanya KUR ya,
Tapi kadang-kadang saya lihat ya, karena kami juga melakukan penelitian terhadap hal tersebut ya, kebanyakan yang datang ke bank ya untuk ambil pinjaman, dana kurnya itu untuk digunakan untuk hal-hal yang konsumtif Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya contoh kalau kita di Toraja ya, tinggal ditunjukkan kandang ya, itu usaha saya seperti itu. Dengan mudah ya dana kur itu dikeluarkan ya. Tetapi selanjutnya apa? Dibelikan apa-apa yang kita tidak tahu ya. Saya kira itu bukan hanya di satu daerah, tapi hampir semua daerah seperti itu. Nah itu yang harus kita pikirkan ya, dan harus juga diperhatikan oleh pemerintah agar supaya memperketat ya. Jangan hanya asal memberikan, tetapi harus diikuti ya perkembangan usahanya seperti apa ya, diberikan pelatihan ya kan. Nah ini yang bagus sekali sebenarnya ya. Kadang-kadang pelatihan itu mungkin bisa dari luar ya, sesama barter lah istilahnya ya, pertukaran ya, pertukaran knowledge ya antara sesama pengusaha. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita kerjakan sendiri beda dengan kalau kita kerjakan ramai-ramai gitu. Jadi akan lebih semangat ya, semangatnya ada. Kemudian kalau kita lagi down, kita lihat teman kita, ya kan? Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan. Nah salah satu kenapa koperasi itu ada juga ya, mengumpulkan UMKM ya, sehingga nantinya ada lintas education, mungkin saling sharing gimana yang kemarin itu seperti ini bla 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 dan seterusnya ya, sehingga itu akan memberikan semangat ya, transfer knowledge ya, bagaimana caranya mengembangkan usaha dengan lebih baik. Nah itu juga nantinya akan difasilitasi oleh koperasi, ada namanya koperasi sekunder ya, yang juga menjadi tempat untuk semacam pelatihan ya atau bimbingan kepada UMKM dan koperasi-koperasi di Indonesia ya maupun di Belanda ya, misalnya karena di sini kan sudah ada cabang koperasi Rabudi di Belanda ya, Ibu Dewi sebagai ketua ya, luar biasa. Nah jadi kita bisa dapat informasi banyak dari situ. Nah kemudian rendahnya literasi keuangan dan digital, makanya tadi seperti disampaikan bahwa dibutuhkan pelatihan seperti itu, pelatihan edukasi tentang keuangan, bagaimana pengembangan produk, bagaimana mengemas suatu produk ya. Karena kemarin produk-produk yang dijual itu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian itu luar biasa ya. Saya lihat wah ini sebenarnya sederhana sekali, tetapi kemasannya bagus sekali teman-teman ya. Contoh seperti misalnya kayak kalung-kalung kemarin ya, kemudian produk-produk yang dipasarkan ya di booth koperasi Rabuni kemarin itu kemasannya bagus-bagus ya. Baju-baju yang dijual kemarin itu adalah desain sendiri butik sebenarnya ya, itu kualitas butik kan hanya dibikin satu. Jadi teman-teman semua tidak akan ketemu samanya gitu ya. Nah itulah sebabnya kenapa dia eksklusif ya. Nah itu yang perlu kita ketahui bersama. Jadi memang literasi keuangan digital itu sangat perlu, bagaimana memasarkan produknya melalui platform digital. Apalagi sekarang, kalau dulu Bapak Ibu kalau namanya pasar mau menjual harus ketemu kan. Nah itu konteksnya pasar tradisional. Kalau sekarang pasar ya bukan pasar tempat bertemunya penjual pembeli di pasar ya, tapi pasarnya medsos ya, platformnya digital, sehingga akan memudahkan sekali sebenarnya ya. Teman-teman yang ada di Belanda atau di tempat lain bisa kolaborasi di Indonesia ya. Pembicaraan bisnis ya, tadi malam juga sudah ada pembicaraan bisnis ya. Teman-teman ya nantinya begini dan seterusnya, itu akan sangat saling mendukung Bapak Ibu. Kemudian yang berikut adalah keterbatasan SDM. Ini adalah salah satu tantangan memang yang dihadapi oleh
UMKM-nya keterbatasan SDM dalam hal knowledge ya. Jadi itu memang yang harus ditekankan, penekanan. Mungkin bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu ya, contohnya itu tadi Koperasi Binaan Profesor Indonesia untuk memberikan apa sih yang dibutuhkan seperti itu ya untuk pelaku-pelaku UMKM. Kemudian akses pasar belum optimal ya, jadi bisa dioptimalkan ya untuk akses pasarnya, karena kalau produk itu dibikin dibikin itu kan produksi biaya semua ya kan, tapi nanti dia berputar, kita dapat keuntungan ketika produk itu terjual. Nah itu yang sulit, kadang-kadang dianggap sulit ya, bagaimana memasarkan produk tersebut gitu ya. Jadi saya masih ingat ya slogan kita kan, aku cinta produk Indonesia. Nah itu barangkali ya, jadi barangkali ya kembali ke produk Indonesia ya, mencintai produk-produk UMKM dari negeri sendiri ya. Bukan berarti nggak boleh pakai tas-tas bermerek, bukan ya, tapi paling tidak ya kita care dengan produk-produk sendiri, produk dari Indonesia, karena itu tidak kalah bagus teman-teman ya, bagus-bagus semuanya ya, hanya karena merek ya, yang lain sudah branded ya. Jadi kalau kita sama-sama mendukung ya produk-produk dari negeri kita sendiri ya, itu sangat bagus sekali ya. Jangankan kita Indonesia ya, di Amerika juga demikian, mereka disuruh beli produknya sendiri. Kenapa? Karena kan produk-produk di Amerika itu kan sudah diserbu oleh produk-produk dari luar ya, made in China, made in Vietnam, made in Myanmar. Indonesia juga ada, walaupun produk Indonesia yang dijual di Amerika itu tidak ada, kita akan temukan di Indonesia karena mereka punya kualitas tersendiri. Nah sehingga produk aslinya kalah ya, karena tenaga kerja di sana mahal. Akhirnya biaya tenaga kerja mahal, produknya jadi mahal kan, makanya masuklah yang lain, sehingga disuruhlah membeli produk sendiri. Apalagi kita Indonesia ya, kita Indonesia harusnya seperti itu. Nah kemudian yang berikut ya, jadi peluang dan arah pengembangan UMKM di era digital ini agar supaya tumbuh dengan cepat itu memang perlu platform e-commerce ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan e-commerce ya, medsos ya, apalagi setelah pandemi ya teman-teman semua ya. Kalau dulu di Indonesia kita yang namanya digital itu mungkin masih banyak yang belum. Kalau sekarang setelah pandemi itu akhirnya melalui Tokopedia, Shopee ya, itu sudah orang lakukan ya. Kalau dulu orang masih tidak percaya, ada ketidakpercayaan. Kalau kita beli nanti datangnya begini, tidak bisa dikembalikan dan seterusnya. Kalau sekarang platform tersebut sudah semakin dipercaya, ya. Itu contoh saja seperti itu. Ya, kemudian juga pembayaran digital, ya. Tidak perlu kita kasih cash, ya. Bisa segala macam, ya. Bisa bayar melalui ini. Jadi itu sangat memudahkan sebenarnya pelaku-pelaku UMKM untuk berusaha ya. Kemudian kolaborasi dan kemitraan juga sangat penting ya. Kemudian penguatan ekosistem UMKM dan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Nah, perempuan ya, kenapa perempuan ya? Itu tadi sudah kita singgung juga bahwa memang UMKM ya rupanya ya dari sekitar 50 sampai 60% pelaku UMKM ternyata perempuan. Ya, ini menurut data. Ya, jadi luar biasa perempuan. Dan perempuan itu berperan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat. Ya, nah jadi kita harusnya bangga sebagai perempuan ya, dan mendukung, saling mendukung. Ya, nah kemudian mungkin contoh barangkali ya, contoh produk ya, sepertinya tidak jalan ininya ya PPT-nya. Nah contoh produk barangkali ya, ini saya juga ambil dari internet ya. Ada yang
membuat atau meng-create produk ya, misalnya sabun dan hand body tentang apa namanya untuk kulit sensitif, dan itu sudah sangat laku dijual apa namanya ya, dijual di apa namanya medsos ya, internet ya. Nah kalau produk Rabuni ada dari terung Belanda ya, terung Belanda, ada hand body lotionnya juga seperti itu ya. Kemudian juga ada yang mengambil dari produk bambu ya, dari produk bambu buat sikat gigi dan sisir misalnya seperti itu. Jadi itu diambil dari bahan-bahan alam ya, bahan-bahan alam. Nah jadi itu sangat membantu dan mudah didapat, mudah diperoleh. Mungkin saya bercerita sedikit di kampus ya. Saya punya mahasiswa, itu saya juga kagum sekali sama si mahasiswa ini. Waktu baru masuk ya, dia sering namanya tidak ada dalam sistem ya. Kenapa? Karena dia lambat bayar uang kuliah ya. Jadi kalau di kami itu, kalau dia lambat bayar uang kuliah, dia tetap masuk di kelas, tapi namanya tidak muncul di sistem. Saya tanya, saya panggil, kamu kenapa enggak ini? Iya, soalnya dia ceritakan masalahnya, kemudian dia berasal dari keluarga yang tidak lengkap ya, dia harus berusaha sendiri. Jadi tadinya dia hanya tergantung dari keluarga. Lalu akhirnya dia buat produk ya, dia bikin sambal ya, sederhana, dia bikin sambal cumi ya. Kemudian dia jual, dia masukkan ke dalam tempat, dia jual lewat platform medsos ya. Dia juga bikin kue, dan akhirnya saya ngajar dia di semester ke-3, jadi 1 tahun setelah itu saya tanya, nah dia sekarang sudah kos di tempat yang ber-AC, ada AC-nya, dan jadi kosnya itu sudah pakai AC, bajunya sudah bagus ya, dia mandiri sekali. Jadi saya lihat dia waktu baru masuk dengan semester di tahun berikutnya itu sangat berbeda. Saya panggil lagi dia, kamu kenapa sekarang bisa begini, ya kan? Oh iya bu, saya punya ini, saya punya. Jadi dia kasih lihat produk-produknya, ya. Nah dia jual. Saya tanya teman-temannya yang lain, ini kamu tahu nggak produknya? Iya, katanya dijual di platform medsos, dijual di WA juga ke teman-temannya, ya. Dan memang produknya itu enak, ya. Dia cerita waktu dia bikin sambal cumi itu, awalnya dia bikin cuminya hancur-hancur terus ya, akhirnya dia try and error, dia coba, akhirnya dia dapat hasil yang maksimal, bagus sekali ya. Nah itu contohnya barangkali. Jadi paling tidak, sudahlah, tidak usah membantu orang lain dulu ya, paling tidak dia bisa membantu dirinya sendiri. Jadi dia selalu, saya kasih contoh buat teman-temannya, kenapa sih kalian selalu sibuk cari minta uang sama orang tua kan? Kalau kalian bisa berusaha, kalian tidak gengsi ya. Karena kadang-kadang yang namanya pekerjaan yang dibangga-banggakan orang tua nih, gara-gara orang tua juga ya, kita juga ini kadang-kadang ya, salahnya kita, oh iya saya bangga anak saya kerja di sini, anak kerja saya di sini, kan seperti itu. Akhirnya terbrainwash ya, bahwa oh pekerjaan yang bagus itu kalau dia kerja di sini, dia di sini gitu ya. Kenapa tidak didorong untuk bikin usaha misalnya ya? Kalau di Indonesia sebenarnya ada universitas ya, Universitas Ciputra ya. Di sini tidak ada maksud sama sekali untuk promosi, bukan ya. Contoh tadi kalau saya bilang di Filipina ada Silliman University, di Indonesia juga sebenarnya ada. Itu memang mendorong mahasiswanya untuk menjadi wirausaha seperti itu ya, agar supaya ya bahwa ya memang wirausaha itu sangat bagus sekali ya. Oke, kemudian yang berikut ya, tadi sudah disinggung juga ya, kenapa sih perempuan itu bagus sebagai pelaku UMKM ya? Karena teliti dan detail dalam mengelola keuangan ya. Nah makanya mahasiswa kami di akuntansi itu kebanyakan perempuan, teman-teman ya. Laki-laki sedikit ya. Jadi memang di situ sudah menjadi bukan bahwa laki-laki nggak bagus ya, tapi itu sudah menjadi tanda ya bahwa memang kalau perempuan itu mengelola keuangan itu lebih bagus ya. Yang bapak-bapak tidak boleh protes ya, karena yang bicara sekarang perempuan. Oke. Kemudian yang berikut adaptif terhadap perubahan pasar. Kemudian kreatif dalam inovasi produk dan pemasaran.
Jadi produk yang kita buat itu memang kita harus pelajari juga apakah ini orang sudah bosan atau perlu pengembangan atau perlu di stop bikin lagi produk yang lain, kan seperti itu. Jadi ada riset pasar istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian memiliki empati tinggi dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Biasanya kalau ibu-ibu perempuan ya punya empati kalau berhubungan dengan pelanggan. Dan jangan lupa, karena saya juga pelanggan ya, customer juga ya. Kadang-kadang pelanggan itu bukan kadang-kadang, memang ya, customer itu cerewet ya. Dia adalah raja. Jadi kalau zaman dulu kalau kita bilang customer itu raja, itu cuma slogan. Kalau sekarang tidak, dia tidak suka dia pergi. Dan yang parah kalau dia ngomong. Kalau bagus dia jangan ngomong ya. Tapi kalau jelek langsung ngomong, langsung 1000 orang tahu dalam waktu 1 hari. Apalagi kalau masuk di Facebook, masuk di IG, masuk habis ya, selesai ya. Saya ingat kemarin ada hotel ya, hotel di mana tuh ya kemarin tuh ada di Indonesia. Gara-gara customernya datang beli di Traveloka, harganya sekian, sampai di ini datang tengah malam di hotel tersebut. Kemudian dia bayar, terus disuruh tambah 10.000. Ingat ada ya? Di Pekalongan ya. Kan habis itu ya. Hanya gara-gara itu, terus dia dia syuting ya. Namanya 10.000, memang cuma 10.000. Dia bilang bukan masalah 10.000-nya, tapi kan saya belinya dari Traveloka, tidak ada di situ, harus nambah-nambah lagi. Itu lalu akhirnya apa yang terjadi? Manajernya itu datangi dia tengah malam, diusir dia malam-malam ya. Ini hanya contoh teman-teman bahwa hati-hati dengan pelanggan ya. Lebih baik kita rugi sedikit asalkan dia senang daripada kita melawan ya. Iya seperti itu ya, karena mereka selalu mau diutamakan ya. Customer itu yang kadang-kadang pelaku UMKM itu lupa ya untuk menservis pelanggan, customernya. Padahal yang paling penting itu sebenarnya after sale ya, pelayanan setelah penjualan. Bukan setelah penjual terus putus, bukan ya, tetapi akan berlangsung. Karena untuk mendapatkan pelanggan baru mudah, tetapi untuk mempertahankan pelanggan yang loyal itu tidak mudah. Betul ya? Saya kira di sini juga banyak yang pelaku ya. Mungkin juga barangkali nanti dari sisi pengusaha ya, Ibu Syah ini barangkali nanti juga dalam dialog ya memberikan kiat-kiatnya ya, bagaimana caranya untuk dari sisi pengusaha ya, pelaku, bagaimana untuk mempertahankan pelanggan. Ya, pemerintah sebenarnya sudah berusaha ya, cuma mungkin perlu ditingkatkan lagi. Tadi ada KUR ya, bunganya rendah, tetapi mungkin pemerintah harus mengikuti ini uang dipakai untuk apa. Kemudian pelatihan wirausaha digitalisasi UMKM sebenarnya juga sudah dilakukan, hanya kadang-kadang tidak tepat sasaran. Kemudian ada namanya gerakan Bangga Buatan Indonesia yang tadi ya, pecinta produk Indonesia. Kemudian program inkubasi dan sertifikasi produk agar UMKM dapat bersaing di pasar global. Nah itu yang penting sekali. Kalau di Belanda UMKM-nya ya, saya tidak dapat data pelaku UMKM Indonesia di Belanda ya, ini secara umum ya, bahwa perempuan di Belanda itu semakin mengambil peran aktif sebagai wirausahawan ya dan pelaku UMKM ya, dan memang statistik itu menunjukkan bahwa peningkatannya itu sangat signifikan ya. Nah kalau di situ wirausaha perempuan di Belanda itu meningkat lebih dari 60% dalam 1 dekade terakhir. Di sini dikatakan ya,